Halo, apa kabar semua? Kita jumpa lagi pada pertemuan ke-18, yaitu tentang komentar buku fiksi dan non-fiksi. Semangat dan sehat selalu ya. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar menyajikan tanggapan secara lisan, tulis, dan visual terhadap isi buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Indikatornya membuat komentar buku fiksi yang dibaca, membuat komentar tentang buku non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajarannya sama ya, yaitu siswa mampu membuat komentar tentang buku fiksi dan siswa mampu membuat komentar tentang buku non-fiksi yang dibaca. Menelaah unsur buku dan membuat komentar. Pada bagian ini, kamu akan belajar menelaah hubungan unsur buku dan penggunaannya dalam membuat komentar buku. Selamat belajar mengomentari dengan jujur dan santun. Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. Unsur buku non-fiksi yang dapat dikomentari. Yang pertama, bagian cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. 4. Isi buku. 5. Cara menyajikan isi buku. 6. Bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, sistematika. Lalu, unsur buku fiksi antara lain 1. Bagian cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Teknik tokoh dan penokohan. 5. Tema cerita. 6. Bahasa yang digunakan. Dan 7. Penyajian alur cerita. Yang kedua, pertanyaan pemandu untuk mengomentari. Mengomentari isi buku sebenarnya adalah bagian dari kegiatan membuat resensi buku yang akan dipelajari di kelas yang lebih tinggi. Yang dinilai adalah segi kelebihan dan kekurangan buku. Hal-hal yang bisa dikomentari pada buku fiksi dan non-fiksi dipaparkan sebagai berikut. Langkah untuk dapat menilai buku non-fiksi adalah dengan membaca buku yang akan dinilai. Saat membaca, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul dan tema buku? 2. Apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku tersebut? 3. Apa garis besar buku ini? Apa isi tiap bab? 4. Apakah buku ditunjang oleh gambar atau foto, ilustrasi, tabel, grafik? Apakah cukup membantu memperjelas? Bagaimana penulis merinci menjadi subbab buku? Apakah sistematika mudah diikuti? Lalu, apakah bahasanya mudah dipahami? Dan yang terakhir, bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Selanjutnya, untuk buku fiksi. Langkah untuk dapat menilai buku fiksi adalah dengan membaca buku yang akan dinilai. Saat membaca, jawab juga pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan? 2. Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? 3. Bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? 4. Bagaimana pilihan kata yang digunakan? 5. Apakah kalimatnya memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita? Lalu, tokoh mana yang kamu sukai dan mengapa? Berikut ini contoh mengomentari buku. Judul buku, Karena Buku Senikmat Susu, pengarang Eli Damaywati. Dari judulnya saja, buku ini sudah mengundang selera untuk membaca. Pemberian judul Karena Buku Senikmat Susu benar-benar unik. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa setara dengan kenikmatan minum susu. Buku ini ditulis dengan sistematika yang runtut, sehingga sangat mudah dipahami. Contoh-contoh melakukan penumbuhan minat baca dituliskan secara rinci,
sehingga pembaca bisa dengan mudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan sangat segar sehingga dari awal sampai akhir tidak bosan untuk membacanya. Berikut contoh komentar buku fiksi. Buku ini menunjukkan fantasi yang berwarna lokal Indonesia. Penulis Indonesia membuat cerita fantasi berbau lokal dengan rinciannya yang unik. Membaca anak rembulan, siapapun akan mendebat pendapat itu dan meyakini. Waktunya anak negeri unjuk gigi. Sangat lokal, fantastik, dan tak terlupakan. Saya senang bisa membaca lagi karya terbaru Joko Lelono. Imajinasinya sangat kuat membangun plot cerita fantasi lokal yang gak kalah keren dengan fantasi asing. Dari kedua contoh di atas, mudah-mudahan kalian semakin bisa memahami bagaimana contoh memberikan komentar terhadap sebuah bacaan, baik bacaan fiksi maupun bacaan non-fiksi. Contoh yang lain, ini contoh komentar berupa pujian terhadap buku. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah. Buku ini menangkap dengan indahnya pandangan penulisnya tentang prinsip. Ini adalah buku yang mengagumkan yang dapat mengubah hidup Anda. Kita akan menjadi lebih baik dengan menjadikan pembaca dan pemanfaatan buku ini sebagai syarat untuk siapa saja pada tingkat manapun dalam pelayanan masyarakat. Penulis memberikan suatu filosofi, campuran sempurna dari kebijaksanaan, perasaan haru, dan pengalaman praktis. Ia menulis dengan penuh wawasan dan ia peduli kepada manusia. Sukses dapat dipelajari dan buku ini adalah cara yang sangat efektif untuk mempelajarinya. Nah, sudah bertambah lagi contoh bagaimana memberikan komentar terhadap sebuah bacaan. Yang jelas, kita dapat mengomentari melalui beberapa hal berikut ini. Pertama, tampilan fisik. Contoh, gambar, dan ilustrasi menyempurnakan pemahaman pembaca akan isi buku. Warna yang dipilih terkesan ramai dan mengganggu. Ilustrasi kartunnya menarik dan menyegarkan. Meski tebal, membaca buku ini tidak membosankan karena ilustrasinya kaya. Berikut ini adalah contoh bagaimana mengomentari sebuah bacaan melalui tampilan fisik. Lalu dari segi bahasa, kita bisa menggunakan kalimat sebagai berikut. Kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer. Buku ini juga mudah dipahami bagi orang yang bukan dari bidang tertentu misalnya. Istilah khusus yang digunakan dijelaskan dengan ungkapan bahasa sehari-hari. Penulis menggunakan kalimat kompleks yang tidak mudah dipahami. Pembaca awam akan kesulitan memahami isi buku karena banyak digunakan istilah teknis tanpa disertai penjelasan. Nah, itu contoh mengomentari dari segi bahasa. Bagaimana cara kita menyampaikan pujian atau cara kita memberikan kritikan. Kemudian dari segi isi, buku ini menginformasikan banyak hal tentang titik-titik-titik yang bermanfaat bagi. Isinya cukup padat dan lengkap. Penjelasan buku tentang titik-titik-titik sangat memadai. Bagi yang menyukai bidang titik-titik-titik, buku ini layak dikoleksi. Contoh yang dikemukakan dalam buku memperjelas pemahaman kita akan titik-titik-titik. Tema yang diangkat sangat menarik, namun tidak disertai dengan penjelasan yang cukup. Informasi tentang titik-titik-titik seharusnya diuraikan lebih rinci. Secara keseluruhan, buku ini hanya menginformasikan hal yang telah diketahui secara umum. Berikut contoh mengomentari dari segi isi, bagaimana kita memberikan pujian atau memberikan komentar atau kritikan. Nah, dari contoh-contoh kalimat memberikan komentar tadi, baik pujian ataupun kritikan yang harus juga diperhatikan, ketika menyampaikan pujian harus seobjektif mungkin sesuai dengan data dari pembaca, dari yang dibaca. Namun, jika kita memberikan kritikan tersebut harus tetap menggunakan bahasa yang santun.
Harapannya, ketika memberikan kritikan, kritikan tersebut dapat membangun atau memperbaiki isi atau bahasa atau tampilan dari buku yang kita baca. Berikut ini contoh mengomentari kekurangan buku fiksi dan non-fiksi. Sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah tersebut. Ada sedikit ketidaklogisan cara pengarang memunculkan tokoh. Jika ingin membuat penilaian secara khusus adalah dengan memperhatikan aspek tertentu. Penilaian mencakup hal yang bagus dan hal yang kurang bagus. Misalnya, kita bisa tunjukkan mana bagian yang kurang bagus tersebut dan memberikan saran bagaimana cara memperbaikinya. Berikut ini juga ditampilkan format khusus dalam membuat laporan buku fiksi. Silahkan diamati ya, ini hanya contoh format saja, tidak baku, bisa dipakai, bisa juga tidak. Lalu, yang ini adalah format umum untuk memberikan komentar terhadap buku. Sekali lagi, ini hanya format umum, bisa dipakai tetapi bisa juga tidak. Sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.